Lia, halo Lia. Assalamualaikum. Selamat bergabung Lia. Waalaikumsalam. Oke, sudah ada berapa yang masuk lagi nih siapa ini? Halo Zaki. Halo Pak. Apa kabar Zaki? Hmm? Apa kabar? Baik Pak. Oke. Oke, sambil menunggu yang lain kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Ini eh, live kita yang pertama kayaknya di semester ini ya. Tapi alhamdulillah kalian semakin kelihatan sehat. Itu pipinya pada tembem-tembem semua. Dit, itu pipimu kamu tambal dengan apa, Dit? Hanif juga itu. Nggak ada Pak. Hanif itu pipinya juga. Hanif masih di Bistari atau sudah pindah, Nif? Masih di Bistari, Pak. Kok nggak pernah kelihatan? Biasanya kan beberapa kali bareng ambil paketan dari Shopee gitu. Nggak pernah pesan Udah lagi. jarang, Pak. Oh, mungkin karena bapak juga nggak pernah beli nih. Eh, siapa Radit rambutnya gondrong. Cocok Dit. Jadi pemain apa namanya teater. Ya mumpung masih masih boleh gondrong ya. Kalau mau diwarnai diwarnai aja Dit. Ya, Iya. Nggak apa-apa. nggak apa-apa Pak. Ya kan sekolahnya di rumah. Nanti kalau dimarahin guru ya udah tinggal pakai topi gitu aja atau jilbaban kayak Malva gitu aja, nggak kelihatan. Kulsum, sehat Kulsum? Alhamdulillah sehat Bapak. Sehat ya. Naswa juga ya. Naswa kelihatan tambah tambah ini ya, tambah gede ya, tambah tembem gitu ya. Aduh, mekar semua. Bapak sendiri udah tambah 10 kilo nih. Nih udah kelihatan ini. Ini kayaknya nggak ada yang tambah lagi nih kayaknya. Safawati, gimana nggak rindu sama sekolah? Terutama ketua OSIS itu nggak rindu sama sekolah ya? Eh, ketua OSISnya udah ganti ya? Aduh, lupa. Malva, kan biasanya di sekolah apa ya? Petakilan, pencilaan ya, kesana kemari gitu. Sekarang harus tinggal di rumah gitu. Apa nggak merasa bosan kalian? Gimana Malva? Ditahan-tahanin Pak. Oh, ditahan-tahan. Kalau Hanif gimana Nif? Nggak pernah ke sekolah lagi Nif? Udah enggak sih, Pak. Udah nggak rindu maksudnya? Oh, kalau rindu sih kangen-kangen sih, tapi ya nggak terlalu kangen banget sih, Pak. Oh, tapi kalau disuruh milih antara sekolah di belajar di sekolah dengan belajar di rumah, pilih mana? Ada kurang lebihnya sih, Pak, gitu. Ya, Mm-mm. kalau saya sih kalau untuk materinya sih lebih milih di sekolah, ya di sekolah. Tapi kalau Iya. untuk ya kayak tugas-tugas ulangan di rumah sih, Pak. Kenapa kalau ulangan kok milih di rumah? Ya lebih mudah untuk ngerjain aja sih, Pak. Jadi kan nggak terlalu terkonsentrasi sama waktu. Karena kan kalau kadang-kadang ulangan kan due date-nya dilamain kalau di rumah, Pak. Kalau di sekolah kan harus gitu, Pak, jam segitu. Iya. Halo Kaila, selamat bergabung Kaila. Loh, habis masuk nggak bergerak nih Kaila nih. Oh, lagi nulis ini, suaranya nggak masuk nih. Atau dia nggak tahu cari kameranya di sebelah mana gitu mungkin ya. Halo Pak. Oh, ada suaranya ternyata. Gimana Kaila, sehat? Sehat Alhamdulillah. Oke, iya. Memang benar anak sekalian ya, kalau di Bapak rasa kalau belajar di sekolah itu lebih banyak kelebihannya daripada kekurangannya. Eh, ti- Kalian saja juga begitu, apalagi guru ya. Guru itu Bapak merasa ketika dulu pertama
kita nggak masuk ya, berapa bulan dulu ya, 2 bulan nggak masuk, habis itu masuk ya. Bapak tanya kalian semua di kelas berapa persen kalian paham, ternyata 5%, 10%, ditanya juga nggak tahu sama sekali. Apa yang dipelajari di GC itu nggak ada sama sekali. Dan itu membuat Bapak sebagai guru ya kecewa berat kalau nurutin kecewa ya. Makanya Bapak harus mengulang lagi tuh pada saat itu. Sudah 4 kali pertemuan harus diulang lagi dari awal karena nggak, hampir semua kalian tidak paham. Nah sekarang ya harus begini ya, siswa perlu lagi apa ya, meningkatkan tingkat kefahamannya terhadap materi. Sebab kalau live memang guru bisa menjelaskan, tapi berat pada siswa. Dibayangkan kalau kalian harus setiap guru sehari 4 pelajaran live semua, ya berkaitan dengan datanya, berkaitan dengan kecapean kalian, harus dari jam 9 sampai jam berapa itu, jam 3 kalian duduk di depan laptop. Wah, apa yang terjadi? Kalau guru masih bisa kadang ngajar, nanti siang ada lagi. Lah kalau siswa kan kasihan gitu ya. Jadi lebih enak kalau bertemu di kelas. Kalau kalian nggak paham ya kalian bisa bertanya gitu ya, bisa diulangi lagi. Sementara kalau harus belajar di rumah, kalau tidak online juga ya sekolah jadi nggak terasa sekolah gitu. Makanya sekarang kalau online kalian diwajibkan memakai seragam sekolah agar kalian merasa sekolah gitu. Walaupun Bapak nggak tahu ini, jangan-jangan Radit itu atasnya baju putih, bawahnya celana pendek tuh. Atau Hanif itu pakai dasi, tapi bawahnya sarungan tuh, nggak tahu. Ya, yang penting ada suasana sekolah. Dan ini Bapak rekam, sehingga kalian punya kenang-kenangan nanti di YouTube Bapak, PPKN Studio. Kalian pernah sekolah seragam dan belajar secara online. Jadi nanti akan Bapak rekam, lalu kemudian Bapak upload di YouTube, dan wajah-wajah kalian yang ceria, yang gemuk-gemuk, yang cempluk-cempluk ini kelihatan di layar. Oke ya. Oke, kita ke pelajaran. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak sekalian, kali ini kita akan belajar seperti yang sudah Bapak kirim materinya, yaitu tentang klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Ya, tentu kalian tadi sejak jam berapa ya? Jam 14.15 ya sampai jam 14.45 seperti yang Bapak minta, kalian sudah mendengarkan video yang Bapak kirim atau sudah membaca materi yang sudah Bapak letakkan di Google Classroom. Ya. Nah, kita bicara soal klasifikasi lembaga peradilan. Bapak tanya dulu ke Kaila yang paling akhir masuk. Halo Kaila. Lembaga peradilan di Indonesia itu dibagi berapa dulu, Kaila? Halo, Pak. Iya. Kenapa, Iya. Pak? Tadi putus, nggak kedengeran pertanyaannya. Aduh, lembaga peradilan di Indonesia itu dibagi berapa? 9 kayaknya. Banyak sekali. Kayaknya saya lupa. Oke, nggak apa-apa. Coba ke siapa? Malva dulu, ke Malva. Ada berapa, Malva? Di awal video itu kan ditampakkan warna biru itu, atau di PowerPoint yang barangkali kamu membuat PowerPoint itu dibagi berapa dulu? Ada warna oranye 2 tuh. Kok 2, saya Bapak sebutkan dong 2. Ada warna oranye berapa itu? Ada warna oranye berapa tuh? Ada 2. Yang sebelah kanan apa namanya? 2. Sebelah kanan apa? Ya, Mahkamah terserah. Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Satunya lagi apa?
Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Oke. Nah, anak sekalian, sejak pertama kali ada lembaga peradilan eh, di Indonesia ada Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Konstitusi itu baru ada setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45, ya, sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia agar lebih tegak lagi. Namun yang paling pokok yang ada sejak negara Indonesia ada adalah Mahkamah Agung, ya, sebagai lembaga tertinggi, sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Nah, kalau kalian lihat di bagan itu, setelah Mahkamah Agung, ke bawahnya ada berapa itu? Ke bawahnya ada berapa? 4. Ada 4. Apa saja, Lia? Pengadilan umum, Ya, betul. Agama, pengadilan militer, sama kan tata usaha negara. betul, ya. Nah, anak sekalian, sebenarnya ada juga yang membagi bahwa lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung itu dibagi 2 dulu, ya. Ada ada peradilan umum, ada peradilan khusus. Kalau ada umum itu kan mestinya ada khusus. Kalau nggak ada khusus, ngapain ada kata-kata umum, kan gitu ya. Nah, sudah Bapak jelaskan di situ. Coba ke Naswa. Naswa, apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan peradilan umum? Apa, Naswa? Ingat nggak? Peradilan itu biasanya kasusnya itu kayak pencurian, pembunuhan, narkoba, korupsi, atau ya itu. Ya, coba Dit, mungkin bisa memperbaiki, Dit. Apa yang dimaksud dengan peradilan umum, Dit? Peradilan umum itu yang biasanya mengadilkan yang apa? Mengadili. Ya, saya nggak tahu Pak. Saya cuman ya baca yang dari sana aja, Pak. Ya. Jadi hampir sama kayak Ocha. Jadi kayak misalnya pencurian, pembunuhan yang paling sering ditemui. Gini, Bapak jelaskan. Ada peradilan umum, ada peradilan khusus. Kamu tahu makna umum? Kamu tahu makna khusus? Khusus bermakna tertentu. Kalau umum itu berlaku bagi semua saja tanpa kecuali. Nah, peradilan itu ada peradilan umum, ada peradilan khusus. Coba Zaki, apa pengertian dari peradilan umum? Kalau umum berarti ya berarti yang di peradilan yang berkaitan dengan mungkin masyarakat umum tanpa melihat hal agama atau golongannya, seperti mungkin kalau militer atau apa gitu. Boleh. Hanif, kalau peradilan khusus apa, Hanif? Kalau peradilan khusus itu yang mengatasi masalah tertentu, kayak militer mengatasi masalah tentang militer tersendiri, kalau agama kan tentang agama gitu. Iya. Di peradilan umum, ya, peradilan umum itu adalah peradilan yang menangani masalah-masalah umum dan masyarakat secara umum tanpa kecuali. Ya, peradilan khusus adalah peradilan yang menangani, lembaga peradilan yang menangani masalah-masalah khusus dan orang-orang dan golongan tertentu. Di peradilan umum itu ada 2, ya, di bawah Mahkamah Agung itu ada 2. Satu ada namanya, ada yang tahu? Satu ada namanya apa di peradilan umum? Ya, silakan menjawab. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri. Ya, betul, Naswa. Ya, pengadilan negeri yang biasanya disingkat PN,
Dan satu lagi Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi. ya betul, pengadilan tinggi. Jadi peradilan umum di Indonesia itu ada dua, ya. Yang paling rendah atau biasa disebut dengan peradilan tingkat pertama itu adalah PN, pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu disebut pengadilan tingkat pertama karena mengadili perkara-perkara baik pidana maupun perdata untuk pertama kalinya pada masyarakat umum. Ya, PN itu wilayahnya ada di setiap kabupaten dan kota. Contohnya begini, misalnya si Abu, ya, nama orang Abu melakukan pelanggaran hukum. Lalu kemudian ketangkap oleh polisi, sampailah dibawa ke pengadilan. Maka pengadilan yang berwenang mengadili si Abu yang melakukan pelanggaran hukum ini adalah PN, ya, PN, pengadilan namanya PN, di mana dia melakukan pelanggaran hukum itu. Kalau Abu ini adalah warga Jakarta melakukan pelanggaran hukum di Surabaya misalnya, di kota Surabaya, maka peradilan yang mengadili Abu adalah PN Surabaya, tempat dia melakukan pelanggaran hukum. Nah, bagaimana setelah proses misalnya, lalu Abu ini karena mencuri ayam dihukum misalnya hukumannya 3 tahun misalnya. Tentu Abu nggak terima, hanya mencuri ayam kok dihukum 3 tahun, terlalu berat. Maka biasanya Abu akan ditanya oleh hakim, saudara Abu, apakah saudara menerima hukuman ini? Nah, misalnya Abu menjawab, tidak Pak Hakim. Maka Abu bisa melanjutkan proses hukumnya dengan melakukan banding, melakukan upaya hukum. Upaya hukumnya namanya banding. Kemana banding itu? Ke tingkat yang lebih tinggi. Apa pengadilan yang lebih tinggi? PT, ya, pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi itu ada di ibu kota provinsi. Ya, ada di ibu kota provinsi, mengadili perkara-perkara yang berada di wilayahnya satu provinsi, gitu ya. Nah, upaya hukum ke PT ini namanya naik banding, dari PN ke PT ini namanya naik banding. Nah, seandainya Abu ini diputus oleh hakim PT masih nggak terima, masih ketinggian, maka Abu bisa melanjutkan lagi, naik lagi, namanya kasasi. Kemana kasasi? Ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berada di ibu kota negara, yaitu di Jakarta. Nah, begitu prosesnya. Nah, demikian lembaga-lembaga peradilan yang lain, kalau seandainya mereka tidak puas dengan tingkat pertama, maka dia akan ke tingkat kedua nggak menerima, maka dia akan terakhir ke Mahkamah Agung. Apa namanya tadi kalau ke Mahkamah Agung? Upaya apa namanya? Kalau dari Kasasi. kasasi, betul. Kalau dari PN ke PT apa namanya? Dari Naik banding. Betul, naik banding. Jadi dari PN ke PT namanya naik banding, upaya hukumnya namanya naik banding. Kalau dari PT ke Mahkamah Agung, upaya hukumnya namanya kasasi. Nah, gitu ya. Itu untuk PT. Nah, itu tadi adalah untuk lembaga peradilan umum. Selanjutnya ada yang khusus. Khusus tadi adalah lembaga peradilan yang menangani masalah-masalah khusus, masalah-masalah tertentu. Ya, tidak semuanya, atau orang-orang tertentu, golongan-golongan tertentu. Yang masuk di dalam khusus ini adalah PA, Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah
peradilan agama adalah lembaga pengadilan yang khusus menangani masalah-masalah berkaitan dengan warga negara yang beragama Islam saja. Nah, contoh masalah yang disidangkan di PA apa saja? Siapa yang tahu? Kalau kalian mendengarkan video Bapak tadi tentu sudah mengingat. Misalnya apa? Yang ditangani di PA? Perkawinan, waris, betul. Apa lagi? Zakat, wakaf, cerai, ya, yang berkaitan dengan orang-orang atau warga negara Indonesia yang beragama Islam. Lah, yang nggak beragama Islam kemana kalau menikah? Kalau bercerai? Ke catatan sipil, bukan di pengadilan agama. Nah, kalau di Indonesia ada lagi yang namanya ke KUA gitu, kantor urusan agama. Ya. Lalu kemudian yang khusus lagi adalah peradilan militer, PM, peradilan militer, ya, atau permil, yaitu peradilan yang khusus menangani masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan tentara nasional Indonesia yang aktif. Bapak Ibu TNI yang aktif kalau punya perkara hukum maka akan diadili di peradilan militer, bukan ke pengadilan agama, nggak cocok, kecuali kalau ada tentara menikah, itu ke PA, pengadilan agama, kalau beragama Islam. Tapi kalau masalah-masalah di luar itu maka harus ke permil, ya. Nah, itu ada empat macam. Kalau di PA tadi ada 2, ya, ada pengadilan agama dan ada pengadilan tinggi agama. Lalu kemudian ke Mahkamah Agung kalau nggak menerima. Kalau di militer itu ada 4, ya, 2 pengadilan itu untuk menangani masalah-masalah yang tentara berdasarkan pangkatnya. Nanti kalian baca atau kalian lihat lagi video Bapak. Dan 2 lagi ada namanya pengadilan militer tinggi, pengadilan militer dan pengadilan militer tinggi. Ya, jika nggak terima lagi maka dia akan naik ke Mahkamah Agung juga ujung-ujungnya. Lalu kemudian ada yang terakhir pengadilan khusus namanya Pengadilan Tata Usaha Negara, PTUN. Ini adalah peradilan yang khusus menangani masalah-masalah jika ada warga negara yang dirugikan oleh negara. Misalnya Bapak ini pegawai negeri, ya, misalnya ini Bapak pegawai negeri, lalu kemudian dipecat oleh atasan Bapak yang juga pegawai negeri. Nah, atasan Bapak ini pegawai negeri kan atas nama negara nih, ya, lalu memecat Bapak tanpa alasan. Bapak nggak terima, ya, Bapak nggak terima atas pemecatan itu, maka menuntutnya bukan ke PN, bukan ke PT, bukan ke PA, bukan ke Permil, tapi ke PTUN. Paham anak sekalian, ya? Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan warga negara yang dirugikan oleh negara, apapun persoalannya, ya, maka menuntutnya ke PTUN. Gitu. Nah, PTUN juga ada 2. Ada pengadilan pengadilan tata usaha dan pengadilan tinggi tata usaha. Ujungnya kemana? Ke Mahkamah Agung juga kasasi. Nah, itu anak sekalian, klasifikasi dari lembaga peradilan di Indonesia. Ada pertanyaan? Silakan. Adit, barangkali ada hal yang perlu ditanyakan tentang lembaga peradilan di Indonesia. Silakan. Nggak ada, Pak. Nah, Hanif mau tanya, Hanif. Silakan, Hanif. Enggak, Pak. Aduh, Nggak ada, Pak. seperti mau tanya tuh. Lia, ayo Lia.
Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Nah, sekarang ke sebelahnya Mahkamah Agung. Sebelahnya Mahkamah Agung tadi ada apa? Yang sejajar dengan Mahkamah Agung? Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Sama konstitusi. Ada yang tahu nggak? Salah satu dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ada di dalam video Bapak juga. Ya, silakan kalau mau menjawab, hidupkan mic dan langsung menjawab. Memutuskan atau membubarkan partai politik. Yes, betul. Ya, itu satu. Jika ada partai politik yang melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, maka yang menentukan pembubarannya adalah MK. Yuk, 2. Silakan. Yang nomor 2. Menguji undang-undang. Menguji undang-undang. Oke, maksudnya begini. Jika ada undang-undang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, ya, dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar, kan undang-undang itu fungsinya adalah menjelaskan lebih terperinci undang-undang dasar. Ternyata undang-undangnya bertentangan dengan undang-undang dasar, maka bisa melakukan masyarakat umum bisa melakukan judicial review, ya, judicial review, menguji kebenaran undang-undang itu. Kemana mengujinya? Yaitu ke MK, ya, ke MK, gitu. Yuk, itu 2. Ketiga, apalagi? Memutus sengketa pemilu. Ya, betul. Memutuskan sengketa pemilu. Pernah terjadi ketika pemilu yang kemarin, ya, 01, 02, lalu kemudian ada yang tidak terima, dua-duanya sudah mengklaim menang. Kedua-duanya juga sudah sujud syukur karena menang. Ternyata kemudian oleh KPK, oleh Komisi Pemilihan Umum KPU diputuskan salah satu menang. Nggak mungkin dong menang dua-duanya. Yang satu merasa dikalahkan gitu ya. Akhirnya yang satu menuntut keadilan, menuntutnya kemana? Ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu adalah pengadilan tingkat pertama dan akhir. Artinya, kalau Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan si A menang, ya titik, nggak bisa digugat lagi. Nggak ada yang lebih tinggi lagi, mau menggugat kemana? Ya nanti masih nggak percaya, udah nanti di pengadilan Tuhan lah. Setelah kita semua meninggal, tuntut pengadilan ke Tuhan, nggak ada lagi. Ya, yuk, itu yang ke berapa tadi ya? Ketiga ya? Yang keempat, ada lagi? Pak, kalau memutus pembubaran partai politik, Pak? Sudah tadi. Sudah di. Siapa tadi ya? Siapa? Hanif kayaknya tadi ya? Ya, masih ada lagi ya, yuk. Memberhentikan presiden. Nggak dengar, putus-putus suaranya ini. Siapa? Lia ya? Coba diulangi, Lia. Memberhentikan presiden. Memberhentikan presiden. Bapak paham, tapi kurang tepat kalimatnya. Bukan memberhentikan presiden. Yang berhak memberhentikan presiden itu adalah MPR melalui sidang istimewa. Tapi jalan yang harus dilewati sebelum presiden itu bisa dilengserkan harus melewati MK dulu. Jadi begini, jika DPR ya sebagai lembaga yang mengawasi presiden menemukan presiden melakukan pelanggaran, misalnya presiden berkhianat, presiden melanggar undang-undang dasar, presiden melakukan korupsi, misalnya ya, maka DPR nggak bisa memutuskan presiden salah, harus dipecat. Nah, nggak bisa. Tapi harus melaporkan kepada MK, ya, melaporkan kepada MK. Nah, MK melakukan sidang, ya, melakukan sidang, membuktikan
bahwa presiden memang betul-betul bersalah. Jika presiden terbukti tidak bersalah, maka presiden nggak bisa dilengsarkan, ya, oleh MPR sekalipun. Karena presiden nggak salah kok tiba-tiba dilengsarkan. Karena seperti Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensil, maka presiden itu harus 5 tahun. Sebelum 5 tahun tidak boleh diganggu-gugat, kecuali ya tadi terbukti melakukan pengkhianatan, ya korupsi, ya melanggar undang-undang dasar, dan yang menentukan pelanggaran itu adalah MK. Contoh misalnya MK ketok palu bahwa presiden bersalah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dasar, maka keputusan MK itu oleh DPR akan dibawa ke MPR. Ingat, anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Ya, berarti semua anggota DPR otomatis menjadi anggota MPR. Kalau DPR sudah menerima keputusan dari MK, maka kemudian DPR ya mengubah dirinya jadi MPR, melakukan sidang istimewa namanya, SI. Melakukan sidang istimewa, memutuskan presiden dipecat atau tidak. Nah, jadi tugas MK bukan memecat, tapi menyidangkan dan memutuskan presiden bersalah atau tidak. Sementara yang punya wewenang untuk memecat itu adalah siapa? MPR. Gitu. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Kulsum sepertinya ada yang mau ditanyakan tuh Kulsum tuh. Oh enggak. Zaki. Ada pertanyaan Zaki? Pak, tidak. Kaila. Ini Kaila keluar masuk terus ini, kadang wajahnya kelihatan, kadang enggak gitu. Dit? Ada pertanyaan, Dit? Tidak, Pak. Oh, tidak. Oke, untuk materi klasifikasi Bapak rasa cukup ya. Kalian nanti bisa mengulang-ulang lagi di Google Classroom. Kalau nggak paham, maka kalian bisa membuka kembali videonya atau materinya berupa PDF juga ada, berupa PowerPoint juga ada, video juga ada. Di samping itu juga ada materi tentang tingkatan lembaga peradilan di Indonesia. Ada yang sudah membaca tingkatan lembaga peradilan di Indonesia? Kalau yang Bapak ucapkan tadi, dari apa yang Bapak ucapkan tadi, lembaga peradilan yang paling rendah apa? Ayo. Lembaga peradilan yang paling rendah apa namanya? Ayo. Pengadilan negeri. Ya, betul. Pengadilan negeri. Ya. Karena mengadili tingkat pertama atau peradilan tingkat pertama mengadili perkara-perkara pertama kali jika seseorang melakukan pelanggaran hukum. Yang paling tinggi berarti peradilan apa? Yang secara umum adalah tentu Mahkamah Agung, ya, Mahkamah Agung. Oke, anak sekalian, Bapak rasa pertemuan kita untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dan insya Allah kita akan secara online 2 kali pertemuan lagi. Ya, 2 pertemuan lagi kita akan online lagi. Kalau sering-sering juga kasihan kalian ada yang memakai data, ya, dan lain sebagainya. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye. Waalaikumsalam. Makasih Bapak. Terima kasih, Pak. Jumpa lagi 2 minggu lagi. Yuk, yuk.